Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan, Bapak Pendeta Lukas Beni Paimbona. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Kaltara. Dalam hal ini Bapak Pendeta Daniel Mila Pakau STH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Seklasis Kaltara yang sempat hadir pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Seklasis Kaltara yang sempat juga hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang bersedia hadir pada saat ini, serta anggota sidang jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Selamat sore dan shalom. Yang pertama, tentu kita mengucap syukur dan puji kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan pada sore hari ini untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di halaman gereja Toraja Jemaat Rantai Marannu dalam rangka ibadah penguraian Ibu Pendeta Hasna Marewa pada hari ini, Sabtu tanggal 11 September 2021. Ini adalah satu berkat dan karunia yang bisa kita terima karena bisa kita masih merasakan diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, Jemaat Rantai Marannu pada hari ini sesungguhnya bersukacita. Akan tetapi di balik sukacita itu ada perasaan sedih yang sesungguhnya, perasaan yang sangat berat yang kami rasakan, di mana pada hari ini kita tahu bersama bahwa Ibu Pendeta Hasna Marewa akan diuraikan. Artinya bahwa kebersamaan kami dengan Ibu Hasna Marewa akan berakhir pada sore hari ini dalam bidang pelayanan kami di jemaat ini. Tentu ini sesuatu yang berat. Kalau untuk seorang pendeta ketika diuraikan, ketika diteguhkan, tentu ada konsekuensinya untuk diuraikan. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan kita, ketika ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Inilah sesungguhnya yang berat bagi kami. Karena tadi kita sudah dengar Jemaat Rantai Marannu sudah bersama-sama Ibu Pendeta Hasna Marewa selama 4 tahun, 8 bulan, 10 hari. Tentu ini bukan waktu yang singkat. Tentu di dalam waktu yang panjang seperti itu ada tawa dan tangis, ada suka dan duka, dan banyak hal sebenarnya yang kami alami bersama di dalam hal kami dalam melaksanakan pelayanan di jemaat kami ini. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Saya tadi dari rumah, bagaimana kalau saya berdiri di sini, apa yang mau saya katakan? Ini adalah kelanjutan tugas pelayanan dari seorang pendeta yang akan berakhir masa tugasnya di satu jemaat dan akan berlanjut di jemaat yang lain. Tentu kepada Ibu Hasna Marewa, selama kebersamaan kita banyak hal-hal yang positif yang bisa kami dapatkan.
Kami tahu selama ini Ibu senantiasa mencurahkan segala waktu, perhatian dan pemikiran bagaimana untuk memajukan jemaat di tempat ini. Ini yang kami rasakan selama bersama-sama dengan Ibu. Sepanjang kebersamaan kami dengan Ibu ini, saya pribadi menilai Ibu ini seorang yang bijaksana, ramah, dan dekat dengan setiap orang. Dan juga senantiasa memberikan teladan yang bagus, teladan yang baik bagi setiap anggota jemaat, terutama masalah ketepatan waktu. Yang selama ini mungkin ketepatan waktu kami agak tidak tepat waktu, tetapi begitu Ibu Hasna Marewa datang di sini, kami belajar menghargai waktu, bagaimana memanage waktu yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Ibu Hasna Marewa akan melanjutkan tugas di tempat yang baru. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua, kita berdoa bersama-sama agar Ibu Hasna Marewa ini boleh dan dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat yang baru. Saya atas nama pribadi dan keluarga dan mewakili seluruh jemaat Rantai Marannu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pelayanan Ibu di jemaat Rantai Marannu, dan sekaligus juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kebersamaan kita bersama Ibu dan keluarga ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perbuatan maupun kata-kata. Pada saat ini juga kami mohon dimaafkan. Kiranya Ibu boleh berangkat dari jemaat Rantai Marannu hanya membawa yang baiknya saja, yang jelek-jeleknya tinggalkanlah bersama kami, anggaplah itu tidak pernah ada. Jadi selama kebersamaan kita mungkin hanya yang baik-baik saja yang kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bilang begini, mekar bukan karena pecah, mutasi pendeta Ibu Hasna Marewa bukan karena kami tidak suka sama Ibu. Demikian, selamat sore dan shalom. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang ketiga dari BPS Wilayah 5 Kalimantan dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Patandean STH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara. Barangkali ini usul Pak Ketua Wilayah untuk mewakili beliau. Tadi saya coba komunikasi dengan beliau, tapi mungkin signal tidak bagus, jadi tidak nyambung. Jadi tadi dalam penguraian kita mendengar beberapa hal. Karena saya lihat ini waktu jadi kukuba matabe laku kita solanasang anggama ini, Pak Dewan, Pak RT, mari kita semua. Begitu pula terima kasih yang besar buat majelis gereja di jemaat Rantai Marannu ini. Saya atas nama pribadi mewakili BPS
menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya karena 2 kali Bu Pendeta mendapatkan penyampaian mutasi. Itu yang permohonan maaf yang pertama, bahwa ada kesalahan teknis administrasi sehingga pengajuan yang pertama itu gugur dengan sendirinya karena tidak memenuhi tata gereja. Itu yang pertama, barangkali itu yang disuntil oleh tulang itu tadi, Pak Pasari. Ya, karena kerinduan itu. Jadi ya Pak Pangaribuan sudah menyebut itu bahwa ada kesalahan teknis administrasi, Pak. Sehingga jangan dianggap bahwa sinode merasa Ibu Hasna tidak disukai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terima kasih atas kebersamaan dalam proses mutasi berikut. Saya kira ini dalam banyak hal Pak Sekretaris dan yang lain banyak konsultasi dengan saya soal ini. Terlebih bagi Pak Otto, terima kasih sebagai suami yang mendampingi istri dalam proses ini, sehingga proses ini yang tadinya mohon maaf kepada jemaat, situasi pelayan Gereja Toraja ini 25% itu laki-laki, 75% itu perempuan, sehingga kerinduan untuk laki-laki itu membuat pusing 7 keliling. Dan salah satu jemaat yang mengharapkan itu ialah Rante Maranno, sehingga itu agak lama digodok ini barang. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan punya pelayanan ini melalui doa dan pergumulan. Mengapa ada pendeta yang hanya 4 tahun 7 bulan, mengapa ada yang 5 tahun sekian bulan, bahkan sampai 6 tahun, karena proses itulah hingga lama. Begitu pula Bapak Ibu, untuk perlu kita pahami, jangan ada kesan bahwa ini disengaja diperlambat. Jangan ada kesan itu. Entahkah itu sinode atau pendeta jemaat atau dari majelis gereja, bukan. Tapi memang dalam percakapan itu jelas. Saya harus jelaskan itu karena saya banyak terlibat dalam diskusi tentang percakapan dengan majelis gereja jemaat Moria melalui ketua BPK Mahakam dan juga majelis gereja jemaat Rante Maranno. Yang saya tidak paham ialah bahwa mengapa jadwal kembali lagi menjadi masalah. Berulang kali 2 jadwal yang datang, dan itu bukan kesalahan di jemaat. Dan itu yang saya jelaskan, bahwa karena penguraian itu adalah kewenangan BPS sebagaimana dibaca tadi, maka itu bukan karena pendeta jemaat atau jemaat, tapi itulah kekeliruan karena tadi jadwal keluar ada yang tiba-tiba berubah karena banyak hal. Jadi sekali lagi jangan ada dikesankan seperti itu, karena saya cukup bertanggung jawab untuk bidang itu sebagai ketua 2 yang menangani ketenagaan dan OIG di wilayah 5. Sehingga mutasi kemarin itu saya banyak diskusi dengan Pak Ketua Wilayah yang duduk dalam personalia. Saya hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan dasar. Tadi baik panitia telah menyingkapkan maupun majelis gereja. Untuk jemaat Rante Maranno, seingat saya ini bukan kali pertama penguraian. Saya hampir 12 tahun melayani di Tarakan, dan ini untuk ketiga kalinya. Jadi bukan hal yang baru soal penguraian ini. Tapi yang baru ialah ada banyak hal menurut perasaan saya. Itu karena Tuhan, bukan karena pendetanya. Walaupun diakui tentu dalam pembacaan kita tadi disebutkan, ketika beban itu datang, maka bangsa Israel datang kepada Samuel.
Siapa yang datang kepada Nabi untuk didoakan, maka ia pun diminta doalah terus menerus, sehingga engkau akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika doamu, dan itu tugas pokok seorang pendeta, dan itu yang diselesaikan hari ini, bahwa tugas dan tanggung jawab untuk penataan pelayanan untuk jemaat Rantai Marano bagi Ibu Pendeta hari ini diselesaikan. Tapi bukan berarti komunikasi dalam hal-hal tertentu itu putus, tidak. Hanya dalam pengaturan titik. Yang mengatur itu ialah majelis gereja. Karena itu tidak boleh kita melampaui kewenangan itu, siapapun dia. Karena itu saya selalu berakar pada simbol. Tadi Pak Ketua katakan, apa simbolnya jemaat ini? Tentunya pastorinya, di mana dihadirkanlah imam itu. Karena itu saya tadi malam mau ungkap ini Pak Aris, tapi saya enggan. Dan itu pergumulan Jawa Tahap Bukit Harapan. Mudah-mudahan ke depan terjawab itu Pak, kita berharap. Dan yang terakhir ialah bahwa Ibu Pendeta, kalau di Bukit Harapan Pak Ketua menyampaikan bahwa kerinduan kita pendeta itu masih banyak yang harus kita kerjakan. Itu betul. Tapi kita harus sadar bahwa sampai di sinilah Tuhan menolong. Itu berarti bahwa akan datang orang yang akan melanjutkan itu. Dan itu sekaligus harapan dan himbauan kepada majelis gereja, bertanyalah kepada pendeta yang melayani, jangan lagi keluar-keluar. Hargailah dia sebagaimana pelayanmu, supaya pelayanan itu tertata baik dan berkelanjutan. Itu himbauan kita. Saya sampaikan ini karena ada beberapa teman pendeta dari jemaat sebagai bagian dari itu, sebagai tempat curhat. Tolong kepada para majelis gereja, penatua diaken, konsultasilah bahkan jemaat. Sudahlah, komunikasi yang baik wajar, tapi dalam hal pelayanan hargailah pendeta yang akan layani kamu. Dan yang terakhir, terima kasih kepada majelis gereja jemaat Rantai Marano, karena protokol kesehatan maka tentunya urai teguh ini dipisahkan. Yang tadinya saya tahu persis majelis gereja rindu untuk urai teguh, tapi tentunya karena kondisi dan keadaan, kalau Pak Aris tadi malam katakan ini kita masih dalam zona hitam ya Pak, betul. Makanya masih sikari rakyat akate ngatumang teh covid. Bukan karena kita saling membenci, bukan. Tapi itulah yang kita hargai. Jangan sampai gereja menjadi klaster baru, itu yang kita hindari. Dan terima kasih kepada panitia yang telah punya pengertian untuk itu. Sehingga mudah-mudahan nanti, saya tidak tahu kapan, tentunya saya hanya sarankan jemaat silakan komunikasi perwakilan kita kepada Pak Ketua, kebetulan beliau ada. Atur dengan baik itu waktu. Da omotomi mandak mak repe-repe mak telepon laku aku. Ya, kebetulan kasih kalian Pak Ketua atau untuk ngatur itu waktu. Jadi sekali lagi izinkan saya atas nama Badan Pekerja Sinode menyampaikan terima kasih yang banyak kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Marano yang telah mendampingi Ibu Pendeta sehingga pelayanannya boleh berjalan dengan baik. Terimalah kurang lebihnya. Pasti ada kurangnya dan pasti ada lebihnya. Sebagai contoh, satu-satunya di jemaat kita di Tarakan yang punya tintong-tintong. Kita yang lain masih segan menggunakan benpa. Cari di jemaat kita belum ada, baru di Rantai Marano mencoba menerobos itu. Tapi titipan saya mohon maaf, apakah Pak Ketua, ajaran kita itu angkat tanganmu masuk dalam gereja. Itu lagu kita, mohon maaf. Kita sekarang diserbu dengan lagu-lagu emosional iman. Mari kita tulis itu baik-baik. Betulkah ajaran kita itu menghadap Tuhan dengan angkat tanganmu? Ini lagu yang enak tapi proporsionalkah sesuai dengan tata gereja kita? Termasuk siapa yang akan melayani kita, mohon maaf karena saya di situ. Mari kita sungguh hati-hati. Inilah tugas penatua diaken untuk
memperhatikan setiap ajaran supaya gereja Toraja punya ciri dan identitas. Dan karena itu saya sekali lagi atas nama Badan Pekerja Sinode mewakili teman-teman dari pengurus wilayah. Tadi ada beberapa yang WA saya titip salam, khususnya dari Samarinda, menyampaikan mudah-mudahan Ibu Pendeta tiba dengan selamat di Moria Samarinda. Juga terima kasih foto, bersemangat saudara, kita boleh melayani dengan baik, dan saya percaya kita masih akan lanjutkan dalam tugas yang lain yang sama saudara. Tapi mari bimbing Ibu Pendeta dengan penuh kasih. Sebagai rekan pendeta, sebagai sesama pendeta, terima kasih atas dukungan dan partisipasi foto. Semua ini karena foto. Telah hidup sebagai seorang suami yang rewel. Nah, fokus sangat banget kau mengatur ikon nih, kalau nada gurut nada kok. Tapi itulah kasih sayang saya buat dia. Terima kasih saudara atas semua itu. Dan saya kira tak dalam pokok dalam kita. Kiranya semua yang kita alami, beberapa hal yang saya telah sampaikan, bahwa penguraian hari ini dilakukan oleh Sinode dalam dukungan jemaat di Rantai Marando, begitu pula selanjutnya untuk pendeguhan tentunya sebagai perwakilan kita dari wilayah 5 Kalimantan yang duduk dalam personalia Gereja Toraja adalah ketua wilayah. Silakan dikomunikasikan lebih jauh tentang peneguhan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Saya percaya kita semua orang berhikmat yang dapat mengambil makna dari apa yang saya sampaikan. Buanglah yang tak berguna, petiklah yang bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat sore. Itulah tadi sambutan